Di sini saya akan menjelaskan bab 5, yang dimana materi bab 5 tersebut merupakan mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Oke, langsung saja. Yang pertama, menelah ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi NKRI. Posisi Indonesia merupakan posisi sekaligus ancaman bagi integrasi sosial. Posisi akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia, akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan, yang dimana perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia sangat berpotensial. Yang di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positifnya dulu. Dampak positif integrasi nasional Indonesia terhadap perdamaian dunia. Indonesia adalah merupakan jalur utama di kawasan Asia perdagangan dunia, di mana letak Indonesia yang sangat strategis membuat jalur perdagangan tersebut banyak diminati oleh berbagai belahan dunia seperti Cina, Amerika, dan negara-negara yang ingin berkembang dan maju pun masih ada. Indonesia adalah salah satu pengekspor bidang perekonomian negara asing yang sangat maju. Dampak negatif bidang ideologi. Masuknya paham komunis. Paham komunis ialah paham yang dianut oleh sebuah negara. Sebuah kegiatan yang ada di negara tersebut dilakukan demi atas negara. Selain itu, komunis biasanya memiliki tujuan untuk memukul rata tingkat kehidupan masyarakatnya, sehingga seluruh alat produksi dimiliki oleh negara. Bidang politik. Dampak negatif dalam bidang politik sangatlah drastis dan mengancam sebuah kedaulatan negara. Dampaknya itu terjadinya korupsi di mana-mana, penurunan paksa pemerintahan, isu-isu politik yang membuat terancamnya NKRI, pelanggaran HAM, separatisme. Bidang politik itu adalah dimana bidang yang membuat negara antara maju dan tidak, karena berpengaruh sekali dalam bidang politik tersebut. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi juga mempengaruhi sebuah bangsa yang ingin maju, karena banyak sekali pengangguran yang tidak mau bekerja. Bukan hanya tidak mau bekerja, tapi susah mendapatkan lowongan pekerjaan. Tidak ada daya saing yang sangat rendah, inflasi, ketidaksiapan dari ketidakpastian menghadapi globalisasi. Itu adalah dampak negatif dalam bidang ekonomi. Sekarang kita ke bidang hankam, di mana ada agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotasme, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Itu adalah ancaman negatif dalam bidang ekonomi. Hankam. Kita akan membahas tentang strategi. Setiap masyarakat harus menumbuhkan rasa nasionalisme. Pada generasi muda harus mempelajari sebuah pembelajaran kewarganegaraan, yaitu PKN, di mana generasi muda harus sebagai penerus bangsa di masa depan, yang menjadi pedoman hidup bangsa yang akan datang. Menerapkan paham Pancasila dan segala aktivitas berbangsa dan bernegara, yaitu salah satu strategi
untuk memperkokoh sebuah negara agar tidak terjadinya perubahan-perubahan yang tidak diinginkan. Seperti Indonesia tidak akan menjadi negara komunis, itu akan berdampak tidak baik bagi negara itu. Strategi dalam perekonomian sebuah negara. Indonesia memiliki strategi berbagai macam dalam mencapai tujuannya masing-masing. Indonesia menerapkan paham Pancasila, menumbuhkan rasa nasionalisme agar Indonesia dapat bergotong royong demi mencapai tujuan negara yang berdaulat. Strategi politik harus diperkokoh dengan meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Mengadakan patroli secara rutin pada daerah rawan penerobosan, membangun pos-pos pertahanan, menjalin hubungan persahabatan antar negara agar negara Indonesia ini dapat berdiri tegak seperti negara-negara yang maju. Ideologi penataan beserta pembangunan suatu sistem politik negara yang dinamis dan sehat di dalam kerangka negara bersifat demokratis, menghargai perbedaan dan kebinekaan yang terhadap di Indonesia. Sekian dari saya pembahasan bab 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.